saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada kegiatan katekesi kita kali ini. Sebelum kita memulai katekesi kita pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Yovita Delastri Wireku, biasa dipanggil Dela. Di sini saya diutus dari kampus Tipas Santo Seribu Sulteng untuk membawakan katekesi pada tempat ini dengan tema hidup jujur di hadapan Allah sebagai panggilan hidup Kristiani melawan korupsi. Diangkatnya tema katekesi ini pada hari ini pertama-tama tujuannya yaitu untuk memahami bahwa kejujuran adalah bagian dari identitas Kristiani. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita bersatu hati dan mengarahkan seluruh pikiran dan hati kita kepada Tuhan dalam katekesi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu yang memanggil kami untuk hidup dalam kebenaran dan kasih. Pada hari ini kami berkumpul dalam nama-Mu untuk merenungkan panggilan kami sebagai murid-murid Kristus. Hidup jujur di hadapan-Mu dan di tengah dunia yang sering tergoda oleh ketidakadilan dan korupsi. Tuhan, Engkaulah sumber kebenaran dan terang kehidupan. Bukalah hati dan budi kami dalam katekesi ini, agar kami dapat mengerti bahwa kejujuran bukan hanya perilaku yang baik, melainkan panggilan iman dan tanda kesetiaan kami kepada Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk memiliki keberanian moral menolak segala bentuk ketidakjujuran, baik dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan kami. Kuatkanlah kami agar menjadi saksi kebenaran di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga melalui pertemuan ini, kami semakin diteguhkan untuk hidup dalam integritas, menjadi terang bagi sesama, dan memuliakan nama-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami serahkan katekesi ini di dalam tangan-Mu lewat penataran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, untuk mendalami situasi konkret kita pada katekesi ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan cerita berikut ini yang dibacakan oleh Saudari Tania. Amplop di meja Pak Andreas. Pak Andreas adalah seorang pegawai negeri di sebuah kantor pemerintahan di kota kecil. Sejak muda, ia dikenal sebagai pribadi yang sederhana, jujur, dan taat beribadah. Setiap minggu, ia aktif ikut misa dan pelayanan di gereja paroki, serta sering mengikuti kegiatan katekese untuk memperdalam iman. Pada suatu waktu, Pak Andreas dipercaya memimpin tim pengadaan barang di kantor tempatnya bekerja. Ini adalah tugas penting karena menyangkut anggaran yang besar dan harus dilakukan dengan transparan dan adil. Beberapa minggu setelah proyek berjalan, datanglah seorang vendor besar yang menawarkan kerjasama. Saat bertemu dengan Pak Andreas, vendor itu mengatakan secara tidak langsung bahwa mereka berharap proyek pengadaan ini diberikan kepada perusahaan. Mereka kemudian meninggalkan sebuah amplop di meja Pak Andreas. Dengan sebuah catatan singkat,
untuk mempermudah proses dan sebagai tanda terima kasih. Ketika membuka amplop itu di ruang kerjanya, Pak Andreas terkejut. Di dalamnya ada sejumlah uang yang cukup besar. Hatinya langsung bergejolak. Ia tahu menerima uang ini berarti mengkhianati kepercayaan, melanggar hukum, dan berdosa di hadapan Allah. Tetapi ia juga tahu rekan-rekan kerjanya banyak yang sudah biasa melakukan hal semacam ini dan sering menerima hadiah dari timnya. Pak Andreas bergumul lama di dalam doa dan hatinya. Ia teringat ajaran Yesus tentang hidup sebagai terang dunia dan garam bumi, serta firman Allah yang memanggil orang-orang benar untuk hidup jujur dan adil. Ia sadar bahwa korupsi bukan hanya kejahatan hukum, tetapi juga dosa yang merusak hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Meski takut dengan konsekuensi sosial dan profesional, mungkin akan dijauhi atau bahkan kehilangan pekerjaannya, Pak Andreas memutuskan untuk menolak amplop tersebut. Ia menghubungi atasannya dan melaporkan kejadian itu. Awalnya ada tekanan dari beberapa pihak agar ia diam-diam dan menyelesaikan secara baik-baik. Namun ia tetap teguh pada pendiriannya. Waktu berlalu dan audit dari pemerintah pusat dilakukan di kantor mereka. Banyak praktik korupsi dan pelanggaran ditemukan. Pak Andreas menjadi salah satu saksi kunci yang membantu mengungkap kebenaran. Meski harus menghadapi berbagai kesulitan, ia merasakan damai dan sukacita karena telah memilih hidup jujur di hadapan Allah. Kisah Pak Andreas menjadi inspirasi bagi rekan kerja dan komunitas gerejanya. Ia mengingatkan bahwa keberanian moral dan integritas bukan sekedar kata-kata, tetapi tindakan nyata yang memerlukan pengorbanan dan doa. Di gereja, Pak Andreas mulai aktif mengajak umat untuk membangun budaya kejujuran dan transparansi. Ia percaya hanya dengan hati yang bersih dan komitmen pada nilai-nilai Injil, gereja dan masyarakat bisa menjadi saksi Kristus yang sejati. Terima kasih pada saudari Tania yang telah membacakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan secara bersama-sama cerita yang telah dibacakan oleh saudari Tania. Maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Di sini saya sudah mempersiapkan 3 pertanyaan yang akan diberikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Setelah kita mendengarkan kisah dalam cerita tersebut, kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi oleh Pak Andreas? Kepada saudari Anissa. Baik, tantangannya itu tantangan Pak Andreas termasuk kurang materi berupa uang suap, tekanan dari rekan kerja yang biasa melakukan korupsi, risiko dikucilkan, dan kemungkinan kehilangan pekerjaan. Yang mengatasi tantangan itu dengan berdoa, mengingat ajaran Yesus, berpegang pada iman dan nilai moral, serta berani melaporkan kejadian itu meskipun ada tekanan. Terima kasih pada saudari Ani. Apa mungkin ada jawaban lain dari teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Bagaimana sikap Pak Andreas mencerminkan panggilan hidup Kristiani melawan korupsi? Kepada saudari. Baik, Pak Andreas mencerminkan panggilan hidup Kristiani melawan korupsi yaitu dengan menunjukkan komitmen untuk hidup sesuai nilai-nilai Injil, yakni kejujuran dan keadilan. Dan ia juga menolak godaan uang haram dan tidak takut melawan arus, meski itu berarti harus menghadapi resiko sosial dan profesional. Ini adalah wujud nyata dari panggilan Kristiani untuk menjadi terang dunia dan garam bagi yang menerangi ketidakadilan dan korupsi. Sekian, terima kasih saudari Inji. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan yang terakhir. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, hal-hal kecil apa saja yang bisa kita lakukan agar hidup jujur di hadapan Allah? Baik, kepada saudari
Olva Selection. Oke, baik. Yaitu kita bisa mulai dengan mengatakan yang sebenarnya dalam setiap perkataan, tidak mengambil barang yang bukan hak kita, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh tanpa mencontek atau berbohong, menolak uang atau hadiah yang tidak sesuai aturan, dan berani berkata tidak pada hal-hal yang melanggar nilai kejujuran. Terima kasih saudari Olva. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan cerita tadi dan kita sudah mendengarkan jawaban dari beberapa teman kita tadi terkait pertanyaan-pertanyaan diskusi untuk menggali situasi konkret dalam tema katekesi kita kali ini. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa cerita tentang amplop di meja Pak Andreas menunjukkan bahwa dari kisah ini kita diajak untuk menyadari bahwa hidup jujur di hadapan Allah adalah panggilan nyata yang tidak boleh kita abaikan. Dan kejujuran bukan sekedar tindakan moral, melainkan wujud kesetiaan kita kepada Kristus sebagai jalan kebenaran dan keteguhan hati agar tetap hidup benar. Selain itu juga, kita diingatkan bahwa hidup jujur membawa dampak positif tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar dan komunitas. Karena kejujuran membangun kepercayaan dan memperkuat ikatan sosial yang berlandaskan kasih dan keadilan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setelah mendalami situasi konkret pada tema katekesi kita, maka selanjutnya kita akan menimba inspirasi dari kitab suci agar lebih memperdalam tujuan atau arah dari tema katekesi kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 15 yang dibacakan oleh saudara ini. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Dilanjutkan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jika kamu mengenal Aku, kamu juga mengenal Bapa-Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Siapa yang telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih kepada saudara Iman yang sudah membacakan kitab suci tadi. Apakah teman-teman sudah mendengarkannya dengan baik? Sudah. Bapak Ibu saudara-saudari, setelah kita mendengarkan secara bersama-sama sabda Tuhan tadi, kira-kira ayat mana yang paling menarik atau menyentuh hati Bapak Ibu saudara-saudari dan alasan mengapa memilih ayat tersebut? Para saudari, Baik, dari Injil yang telah dibacakan oleh
iman tadi, ayat yang menarik bagi saya itu di ayat 6 yang mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Mengapa ayat ini tertarik? Karena di dalam ayat ini menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk mencapai keselamatan dan hubungan yang benar dengan Allah. Dalam konteks hidup yang jujur, ayat ini mengingatkan saya bahwa kejujuran sejati hanya bisa ditemukan dan dijalani melalui mengikuti Yesus sebagai sumber kebenaran dan hidup. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Ju. Kita langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan dari teks kitab suci Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 15 tersebut? Para saudara. Oke, baik, terima kasih. Jadi pesan utama dari bacaan ini adalah bahwa adalah sumber kebenaran dan hidup yang sejati, dan sebagai pengikutnya kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan ketaatan kepada perintahnya. Yesus mengajak kepada kita semua untuk percaya dan mengikuti Dia sebagai jalan yang membawa kita kepada Allah Bapa. Dengan menanti perintahnya, kita menunjukkan kasih kita kepadanya dan menerima kasih dari Bapa dan Yesus sendiri. Pesan ini menguatkan kita untuk hidup jujur dan benar, karena hidup dalam ketaatan pada Yesus berarti menolak segala bentuk ketidakjujuran dan korupsi yang bertentangan dengan aturan-aturannya. Baik, terima kasih Saudari Eva. Mungkin ada lagi yang lain? Baik, kalau saya pesan yang mau disampaikan kepada kita dari ayat ini yaitu jangan sekali-kali kita menyampingkan Allah dalam hal apapun. Terima kasih. Saya rasa jawaban dari kedua teman kita sudah menyimpulkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Apa ada pengalaman dari Bapak Ibu saudara-saudari yang sesuai dengan tema katekesi kita pada hari ini? Temanya itu hidup jujur di hadapan Allah sebagai panggilan Kristiani melawan korupsi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menceritakan pengalaman yang sesuai dengan tema yang sudah disebutkan tadi, yaitu berkaitan dengan anti korupsi. Tentu setiap kita pasti mengalami pengalaman yang sama persis. Di sini pengalaman saya dulu waktu saya SMA, saya waktu pergi gereja, di saat itu saya menemukan uang, dan di dalam hati saya merasa ada pergulatan suara hati yang antara saya mengambil uang tersebut dan tidak. Tapi lama-kelamaan suara hati saya mengatakan bahwa jangan ambil karena perbuatan itu tidak baik. Karena jika saya mengambil uang tersebut berarti itu sama halnya saya mencuri, karena berarti hal itu hal yang tidak baik. Dari itu saya mengikuti suara hati saya untuk tidak mengambil uang tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ju. Mungkin ada lagi pengalaman yang serupa? Kalau tidak ada, di sini saya ingin menegaskan kembali dalam bacaan kitab suci Yohanes bab 6 ayat 6 sampai 15 mengingatkan kepada kita bahwa Yesus dengan tegas menyatakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini berarti bahwa hanya melalui Dia kita dapat mengalami keselamatan sejati dan menjalani hidup yang benar di hadapan Allah. Yesus bukan hanya memberi contoh hidup yang jujur dan penuh integritas, tetapi juga memberi kekuatan dan tuntunan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada perintahnya sebagai bukti kasih kita kepadanya. Ketaatan ini bukan beban, melainkan wujud iman dan kesetiaan yang mengarahkan kita pada kehidupan yang suci dan berbuah. Dalam konteks melawan korupsi, ketaatan kepada Yesus berarti menolak segala bentuk ketidakjujuran dan hidup sesuai dengan nilai-nilai Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengarkan cerita tadi dan menimba inspirasi dari kitab suci Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 15,
Kira-kira apa tawaran aksi konkret atau rencana tindak lanjut yang mau ditawarkan atau dilaksanakan selanjutnya oleh kita semua? Baik, aksi konkret yang mau saya tawarkan yaitu bagaimana kalau kita melakukan refleksi pribadi dan doa harian. Terima kasih. Terima kasih. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian setuju dengan aksi konkret yang ditawarkan oleh saudara Ju? Setuju. Baik, saya harap setelah kita semua setuju dengan tawaran ini, kita semua betul-betul menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kegiatan katekese kita pada hari ini sudah selesai, maka marilah kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang Maha Benar, kami bersyukur atas firman dan bimbingan-Mu hari ini. Tolonglah kami untuk selalu hidup jujur di hadapan-Mu, menolak segala bentuk korupsi dan ketidakjujuran. Kuatkanlah iman dan kebenaran kami agar menjadi saksi-Mu yang setia. Semoga hidup kami memancarkan terang kebenaran-Mu di dunia ini. Dan semoga kasih dan damai-Mu menyertai kami selalu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari ancaman. Semoga Tuhan beserta kita, melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan Untuk kasih